Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulani Az-Zahra dengan NIM 11920700039. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan fitur conditional formatting. Berikut beserta dengan cara penggunaannya. Sebelumnya, apa itu conditional formatting? Conditional formatting merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu range atau tabel Microsoft Excel. Dengan menggunakan conditional formatting di Excel, memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih efisien, karena data yang memenuhi kriteria atau aturan menjadi lebih mudah untuk divisualisasikan. Adapun option di conditional formatting itu ada 5. Pertama, ada highlight cell rules. Kedua, ada top or bottom rules. Ketiga, ada data bar. Keempat, ada color scale. Kelima, ada icon sets. Pertama, ada highlight cell rules. Nah, ini berfungsi untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rules yang ditentukan. Adapun ketika kita mengarahkan kursor pada highlight cell rules, maka akan ada opsi lain lagi. Pertama ada greater than. Nah, ini berfungsi atau ini merupakan sel berisi nilai lebih dari. Selanjutnya ada less than. Nah, less than ini yaitu sel berisi nilai kurang dari. Kemudian ada between. Nah, ini sel berisi nilai antara titik-titik dan titik-titik. Misalkan nilai antara 5 dan 10. Nah, nanti yang akan divisualisasikan itu antara angka 5 sampai angka 10. Kemudian ada equal to. Nah, ini yaitu sel berisi nilai sama dengan. Kemudian ini ada text that contains, yaitu sel yang berisi teks, bisa huruf saja, gabungan huruf, dan angka, serta gabungan huruf dan karakter tertentu. Kemudian ada a date occurring. Nah, itu tanggal tertentu. Bisa besok, hari ini, kemarin, 7 hari terakhir, minggu terakhir, dan lain-lain. Kemudian ada duplicate values. Nah, ini untuk cek data duplikat atau ganda pada sekelompok sel. Nah, kedua ada top or bottom rules. Nah, ini ada banyak pilihan lagi. Pertama ada top 10 items. Nah, jadi ini sel yang berisi nilai 10 tertinggi. Kemudian ada top 10%. Nah, sel yang berisi nilai 10% tertinggi. Kemudian ada bottom 10 items. Jadi, sel yang berisi nilai 10 terendah. Kemudian ada bottom 10%. Nah, kalau ini sel yang berisi nilai 10% lebih rendah atau 10% terendah gitu. Kemudian ada above average. Nah, ini sel yang berisi nilai di atas rata-rata. Kemudian ada below average. Kalau ini sel yang berisi nilai di bawah rata-rata. Kemudian ketiga ada data bar. Nah, data bar ini berfungsi untuk memberikan format bar, yaitu berupa visualisasi dalam bentuk batang pada sel. Data bar akan menempatkan bar di dalam sel yang mewakili ukuran data di dalam daftarmu. Nah, contohnya seperti ini. Nilai rata-rata ada 70%, 50%, 80%, 90%, 70%, dan 100%. Nah, si angka ini divisualisasikan berupa warna orange. 70%, jadi warnanya hanya segitu. Nah,
Kalau yang 50% warnanya separuhnya dari 100%. Jadi warna orange-nya itu hanya separuh dari 100%. Selanjutnya ada color scale. Nah, ini berfungsi untuk memberikan format sel berdasarkan skala warna yang berbeda sesuai dengan syarat dari nilai terendah sampai tertinggi. Misalkan kita memiliki nilai rata rapor. Ini yang tertinggi ada 100 dan yang terendah itu ada merah. Jadi semakin tinggi nilai, maka warnanya akan menghijau. Sebaliknya, jika warnanya atau jika nilainya itu semakin rendah, maka warnanya pun akan merah. Seperti itu. Nah, warna ini bisa kita atur nanti di manage rules. Nah, yang di bawah ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada icon set. Nah, icon set ini berfungsi untuk memberikan format sel dengan icon atau gambar berdasarkan dengan kondisi tertentu. Nah, misalkan ini ada nilai rata rapor. Di sini kita atur warna hijau ke atas, tanda panah hijau ke atas, when value is lebih besar dari atau sama dengan 79. Jadi ketika nilai kita lebih besar atau sama dengan 79, maka warnanya akan hijau dan tanda panahnya ke atas. Seperti ini. Di sini di contoh ada 88 tanda panahnya ke atas, kemudian ada 100, ada 87 dan lain-lain. Kemudian ada tanda panah orange ke pinggir gitu. Ketika lebih kecil dari 79 dan lebih besar atau sama dengan 60. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 79, seperti ini ada angka 78, maka tandanya panah orange ke pinggir. Kemudian ada tanda panah warna merah ke bawah, when lebih kecil dari 60. Jadi jika ada nilai yang lebih kecil dari 60, maka akan divisualisasikan berupa tanda panah ke bawah seperti ini. Oke, langsung saja kita praktik. Nah, di sini ada data siswa, NIS, nama tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, alamat, nomor telepon, nilai rata rapor. Sebanyak 92 orang. Pertama kita akan mengaplikasikan highlight rules pada greater than, jadi lebih besar dari. Coba kita aplikasikan terlebih dahulu pada tempat tanggal lahir. Klik highlight greater than. Nah, jadi nanti kita coba pilih ini 2000. Jadi yang lahir misalkan gini, ada siswa yang lahir setelah tanggal 2 bulan 9 2005 misalkan, atau 2002. Nah, nanti akan muncul siswa yang lahir setelah tanggal 2 bulan 9 2002. Kita klik OK. Nah, ini dia. Jadi lebih mudah gitu dari tanggal 2 bulan 9 2002. Nah, selanjutnya ada tadi itu ada less than, lebih kecil dari. Coba kita aplikasikan pada nilai rapor. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik atau pilih highlight rules, kemudian klik less than, lebih kecil dari. Misalkan kita pilih lebih kecil dari 75, akan muncul yang di bawah 75 ini. Seperti itu. Nah, ini pilihan warna. Kalau light red fill with dark red text, jadi ada fill dan teksnya itu berubah gitu, berubah warna. Di warna merah.
Kemudian tadi di sini ada between. Nah, coba kita hapus dulu, unduk dulu supaya kehapus si warnanya. Nah, kemudian kita aplikasikan yang between tadi. Blok terlebih dahulu. Between 63 sampai 88, atau kita bisa ubah between 70 sampai 90. Oh, maaf, ke enter. (70 sampai 90). Nah, ini dia. Setelah 70 sampai 90 tertandai. Kita unduk lagi supaya hilang warnanya warna pink tadi. Kemudian di sini ada equal to. Jadi sama dengan. Coba kita cari yang sama dengan 75 atau 75. Coba apakah ada? Oh, ternyata tidak. Coba kita pilih 77. Nih, 77. Kita pilih yang sama dengan 77. Tadi pilih between, maaf. Salah klik. Ini dia, equal to, sama dengan 77. Nah, ini dia, 77 sama. Atau bisa juga kita aplikasikan pada pekerjaan atau alamat. Yang pekerjaannya kita cari guru atau polisi. Kita ingin mencari polisi. Ada berapa? 1. Oh, ternyata ada banyak. Jadi yang tertanda itu polisi saja. Kita unduk lagi. Kemudian ada a date occurring. Coba kita blok dulu tanggalnya. Coba kita cari yang tanggal kemarin. Siapa yang lahirnya tanggal kemarin? Coba kita cari apakah ada. Oh, ada ternyata. Ini 1 orang, Andika Pratama. Baru kemarin sudah sekolah ya. Tapi ini hanya contoh saja. Coba kita cari yang hari ini. Apakah ada yang lahir hari ini? Yesterday. Hari ini, today. Nah, ternyata ada 1 orang ini. 1 orang. Kemudian tadi di sini ada banyak pilihan ya. Today, yesterday, tomorrow, in the last 7 days. Nah, dan lain-lain. Kemudian sini ada duplicate values. Nah, coba kita aplikasikan pada alamat yang sama. Yang duplikat banyak ternyata ya, yang sama banyak. Sama yang banyak. Coba kita pengennya cari yang
unik. Yang unik nih. Coba. Clear rules dulu. Coba kita cari yang unik. Oh, yang unik cuma 2, Kuningan dan Majalengka, yang lain sama. Ada yang banyak, ada yang sama gitu tinggalnya, tempat tinggalnya ada di Bandung, sama-sama Bandung ada banyak. Nah, kemudian selanjutnya ini ada top or bottom rules. Pertama ada top 10 items, top 10%, bottom 10 items. Nah, coba kita blok dulu. Kemudian pilih top 10 item. Nah, nanti yang 10 teratas itu akan ditandai dengan merah, red fill, dan red text. Ini top 10 items. Kemudian coba kita unduh. Nah, ini ada top 10%. Sebetulnya top 10% dan top 10 items itu sama. Nanti bakal yang tertanda itu 10 teratas, nilai 10 teratas. Sama seperti tadi. Kemudian ini ada bottom 10 item. Coba kita unduh dulu supaya yang tadi hilang dulu. Tanda tadi. Nah, sekarang bottom 10 item. Di bawah 10 nilai 10 terbawah. Ini dia. 10 nilai terbawah. Kemudian di sini ada above average. Jadi di atas rata-rata. Sedangkan di sini rata-ratanya itu 80,5. Ini dia. Ini ada 85 rata-ratanya. Di atas rata-rata berarti di atas 80,5. Nah, jadi nanti di sini ada tanda di atas rata-ratanya. Kemudian Kemudian di sini ada below average, di bawah rata-rata. Jadi di bawah 80,5. Ini nilainya. Nah, ada lagi. Selanjutnya ini udah, kemudian data bar. Nah, untuk data bar ini coba kita pilih satu dulu, yang ini. Nah, di sini nilainya 100, maka warnanya akan menunjukkan full 100. Full. Nah, kalau 87, jadi visualisasi warnanya itu cuman segini. Kemudian ada ini 50 yang lebih menonjol, jadi setengah dari 100. Jadi si warnanya itu hanya muncul di separuh dari 100 ini. Untuk warnanya bisa dipilih lagi yang lain. Ini yang hijau, yang merah, kemudian ini yang full, nggak ada gradien. Nggak ada apa ya namanya teh. Jadi yang dari biru tua ke biru muda gitu. Kalau ini biru full semuanya gitu. Nah, selanjutnya ini ada color scales. Misalkan ini yang paling atas itu warna hijau, nilai paling atas itu warna hijau, kemudian yang paling rendah itu warna merah. Jadi di sini bisa kita lihat nilai 100 itu paling atas, paling tinggi. Kemudian di sini ada 50 paling rendah. Jadi warna merah seperti itu. Kalau di pertengahan ini warna orange gitu.
Kemudian di sini ada icon set. Nah, ini jadi divisualisasikannya itu berupa gambar. Ini di sini ada gambar panah. Kemudian ini ada gambar lain-lain, ini ada bulat. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita gunakan gambar panah ini. Dari mana kita tahu bahwa yang 100 ini panahnya ke atas, 70 panahnya ke pinggir, dan merah ke bawah? Kita bisa lihat di Manage Rules. Nah, ini tanda panah ke atas when value is lebih besar dari atau sama dengan 67. Kemudian yang ke pinggir ini ketika lebih kecil dari 67 dan lebih besar dari atau sama dengan 33. Kemudian tanda merah ini lebih kecil dari 33. Seperti itu. Atau ini kan tadi belum di setting ya. Rules itunya, aturannya. Coba kita ganti ini, hapus dulu karena ini tidak sesuai. Karena ini ada 50 lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 33 harusnya merah, tapi ini lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 60 juga sudah merah, berarti ini belum sesuai. Coba kita sesuaikan terlebih dahulu. Hapus dulu ya, dinetralkan. Kemudian ini number, ini juga number. Kemudian nilai ke atas, panah ke atas warna hijau ditandai dengan nilai lebih besar dari misalkan 70. Kemudian ini ada lebih kecil dari, coba ini terlalu kecil, lebih besar dari 80. Kemudian ini ada lebih kecil dari 80, kemudian lebih besar dari 50 atau 60. Nah, oke. Tadi lebih besar dari 70. Coba kita sambil lihat. Tanda hijau lebih besar dari 80. Ini dia, 80, lebih dari 80 kan, 87 ini. Kemudian ini ada 90. Kemudian ini ada 100, 88, ini lebih dari 80. Kemudian ini ada warna kuning. Warna kuning itu lebih besar dari 60 dan lebih kecil dari 80 atau antara 80 dan 60. Nah, ini 70, 60. Kemudian ini ada warna merah ke bawah panahnya. Itu lebih kecil dari 60. Ini itu 50, 55. Seperti itu. Nah, karena sudah semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.